길거리에 나앉게 된다고. 알았어 좀. 미치겠네. Apa kabar lur? Itu tadi adalah beberapa cuplikan film My Friend's Older Sister. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan seorang pria yang menyukai wanita yang lebih tua darinya. Tokoh utama dalam film ini adalah Jo Sun dan Hye Jin yang masing-masing diperankan oleh Sung Hwan Kim dan Cho Hyun Park. Sebelum lanjut, film ini memiliki adegan yang bikin tegang. Jadi ada beberapa bagian yang aku potong atau di skip. Bermula saat Jo Sun yang sedang minum susu untuk bersiap pergi ke kampus. Tiba-tiba dia melihat Hye Jin dengan pakaian kerjanya yang sedikit terbuka yang membuatnya menjadi tidak fokus. Hye Jin memberikan salam padanya, tapi Jo Sun masih shock melihat sela-sela kancing Hye Jin. Mereka berdua tinggal dalam satu rumah kontrakan yang sama-sama merantau ke kota. Hye Jin yang akan berangkat kerja memberikan uang jajan untuk Jo Sun sebelum berangkat. Saat menerima uang, Jo Sun lagi-lagi melihat sela-sela kancing Hye Jin dan dia memberitahukan padanya kalau pakaiannya sedikit terbuka. Hye Jin tersenyum dan menyuruhnya untuk mengancingkan bajunya. Jo Sun melakukannya, tapi dengan gugup, takut kalau adiknya bangun. Malam harinya, Jo Sun tampak bersenang-senang dengan teman perempuannya di kamar. Tapi saat mau cocok tanam, dia mendengar seorang mengetuk pintu rumah. Dia membukanya dan ternyata Hye Jin yang tampak mabuk. Hye Jin memberikan salam pada mereka yang tampak kepayahan. Karena saking mabuknya, dia sampai berbaring di lantai. Jo Sun yang tidak tega mencoba mengangkatnya masuk ke kamar. Sampai di sana, dia melihat dalaman Hye Jin yang berwarna merah yang membuatnya menelan ludah banyak-banyak. Jadi, awalnya Hye Jin ini dulunya punya pacar yang tidak bertanggung jawab. Dia dicampakkan oleh pacarnya dan mengatakan kalau dia akan pergi meninggalkannya. Hye Jin terus marah-marah karena dia bingung harus tinggal di mana lagi di kota itu. Saking jengkelnya, dia mendaratkan kakinya ke burung perkutut pacarnya itu dan pecahlah satu telur. Jo Sun bertemu dengan Hye Jin di restoran itu dan dia mengajaknya untuk tinggal satu kontrakan dengannya karena masih ada beberapa kamar yang kosong. Hye Jin merasa senang karena akhirnya dia tidak terlantar di sana dan berterima kasih pada Jo Sun. Kembali lagi ke kamar tidur, Jo Sun yang mencoba melepaskan pakaian kerjanya Hye Jin tiba-tiba kena sepak tepat ke burung perkututnya. Dia akhirnya menyerah dan pergi ke kamarnya. Di sana dia diam-diam mengambil stocking milik Hye Jin dan menciuminya sambil membayangkan Hye Jin. Pagi harinya, Hye Jin terbangun dan meminta maaf tentang kejadian semalam karena telah mengganggunya pacaran. Setelah mendapat maaf, dia lanjut untuk pergi mandi. Jo Sun yang lagi asik masak mencoba mengintip Hye Jin yang sedang mandi. Saat itu juga burung perkututnya bangun dan tanpa sadar dia memegang gunung kembar Hye Jin. Dia panik dan meminta maaf padanya. Hye Jin tersenyum sambil menunduk dan lagi-lagi Jo Sun melihat pemandangan bagus dari Hye Jin. Mereka akhirnya sarapan bersama sambil membicarakan kejadian semalam. Hye Jin menuduh kalau Jo Sun pasti mengintipin dia saat tidur. Tapi Jo Sun mengatakan kalau dia tidak akan melakukan hal itu. Hye Jin tertawa kalau dia hanya bercanda. Saat di kampus, dia terus membayangkan betapa kenyalnya gunungnya Hye Jin saat dipegang. Dia menjelati jari bekas megang Hye Jin dan dipergoki sama teman perempuannya. Sementara itu, di kantor, Hye Jin mendapat masalah dari bosnya. Dia memberikan kinerja yang buruk untuk perusahaan. Dia meminta maaf dan berjanji kalau kedepannya dia akan memperbaiki kinerjanya itu. Karena stres mikirin kerjaan, dia akhirnya pergi mengunjungi temannya yang memiliki sebuah restoran. Temannya itu melihat Hye Jin telah berubah menjadi wanita yang cantik. Dia pun akhirnya mengambilkan minuman untuk Hye Jin. Di luar, Jo Sun dan teman perempuannya berencana untuk masuk ke sebuah restoran untuk bersantai. Tapi di sana, dia malah ketemu sama Hye Jin dan akhirnya mereka gabung untuk minum-minum. Karena Hye Jin stres mikirin kerjaan, dia minum terlalu banyak yang membuat dirinya semakin ngelantur. Jo Sun melarangnya untuk terlalu banyak minum, tapi Hye Jin tidak peduli. Temannya Jo Sun pun juga memperingatkan Hye Jin untuk tidak terlalu banyak mabuk. Saat di sana,
Josun melihat kalau temannya Hejin yang bernama Jaesok itu sepertinya suka sama Hejin. Hejin yang terus minum akhirnya kebelet pipis dan menuju ke toilet. Josun yang mau menemaninya dihalau oleh Jaesok. Jadi dia yang mengantar Hejin ke sana. Saat keluar toilet, Hejin langsung disambut Jaesok dan mengatakan kalau dia suka padanya. Hejin dan Josun kembali ke rumah. Josun mengatakan kalau jangan terlalu dekat dengan Jaesok karena sepertinya dia bukan orang yang baik-baik. Tapi Hejin mengatakan dia akan baik-baik saja. Saat itu juga Jaesok SMS Hejin dan mengungkapkan perasaannya dan meminta Hejin untuk menjadi pacarnya. Hejin membalasnya dengan mengatakan kalau dia butuh waktu untuk memikirkannya. Saat Josun mandi, tiba-tiba Hejin tidak sengaja membuka pintunya dan melihat burung perkututnya Josun yang imut. Hejin tersenyum dan meminta maaf. Josun yang melihat itu terlihat shock. Di balik pintu, Hejin juga shock. Dia mencoba mengintip Josun lagi, lalu Josun keluar dengan handuknya. Hejin terjatuh dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Esoknya Hejin ketemuan lagi dengan Jaesok. Jaesok menagih keputusan Hejin untuk menjadi pacarnya. Hejin sebenarnya masih ragu kalau dia sebenarnya lebih suka berteman saja. Mereka akhirnya memutuskan untuk mantap-mantap di rumah Jaesok. Sementara itu, Josun yang berada di kampus selalu terbayang-bayang saat Hejin mandi. Dia melihat seorang cewek memakai stocking yang mengira itu adalah Hejin, tapi ternyata bukan. Setelah puas permantapan, Hejin diantar pulang sama Jaesok. Ia mencium Hejin sebelum masuk rumah, dan itu diketahui sama Josun yang sudah menunggunya. Josun tetap meyakinkan Hejin untuk tidak mendekati Jaesok karena dia cuma memanfaatkan dia saja. Hejin tersinggung dengan ucapan Josun. Mereka adu mulut sampai akhirnya Josun pergi kamarnya dengan perasaan yang campur aduk. Esoknya, Josun ditelepon oleh Hejin untuk cepat pulang karena dia memasak banyak untuknya. Josun juga mengajak teman perempuannya ke rumah. Sampai di sana, makanan sudah siap dan dia juga melihat ada Jaesok di rumah mereka. Mereka makan dan minum bersama-sama. Josun sedikit cemburu dengan Hejin yang sedikit mesra dengan Jaesok. Lalu Jaesok menantang Josun untuk bertanding minum. Yang duluan muntah, dialah yang kalah. Tak mau ketinggalan, teman perempuan Josun juga ikutan minum. Tapi baru sebentar, dia sudah tepar duluan. Kini tinggal Josun dan Jaesok. Tapi Josun tampaknya tidak kuat dan dia akhirnya menuju toilet. Hejin membereskan makanan ke dapur, lalu Josun tiba-tiba mendatanginya dengan mabuk dan mengatakan kalau dia menyukai Hejin. Hejin menganggapnya sudah seperti adiknya sendiri. Tapi tampaknya Josun kecewa dengan perkataan Hejin. Josun membopong teman perempuannya itu masuk ke dalam kamar dan mereka akhirnya melakukan permantapan. Josun melakukan itu karena dia kecewa dengan Hejin yang tidak bisa menerima cintanya. Hejin mendengar Josun bermantap ria dengan temannya yang tampak sedikit menyesal dengan perkataannya. Esoknya, Hejin tampak memikirkan perkataan Josun semalam. Malam harinya, mereka makan bersama sambil Hejin berkata kalau dia senang punya teman yang dia anggap seperti adiknya sendiri. Tapi Josun tetap teguh pada hatinya kalau dia benar-benar menyukai Hejin. Josun ingin membuktikannya dengan menciumnya. Tapi saat itu seseorang memencet bel pintu depan yang ternyata sahabat Hejin yang pulang dari wajib militer. Hejin tampak kurang setuju dia tinggal sementara di sana. Tapi temannya itu mengatakan kalau dia hanya beberapa hari saja. Esoknya Josun mengajaknya untuk makan di restoran dan di sana juga ada Hejin dan Jaesok. Mereka pun akhirnya ikut gabung. Mereka ngobrol satu sama lain dan teman militernya itu melihat kalau Josun menyukai Hejin, tapi sepertinya ada keraguan. Saat Josun pergi ke toilet, si anak militer menyusulnya dan mengatakan pada Josun kalau dia harus beraksi pada Hejin dan jangan menunggu. Kalau tidak nanti dapat sisanya saja. Mereka akhirnya lanjut pergi ke tempat karaoke sambil minum-minum. Si anak militer itu tampak mabuk karena terlalu banyak minum. Sedangkan Josun dan Hejin masing-masing duduk berpasangan. Teman perempuannya Josun tidak mau kalah mesra dengan Hejin dan pasangannya. Sementara si anak militer melihat mereka berdua-duaan yang membuatnya jadi iri dan akhirnya dia pergi ke toilet.
Josun tampak kesal melihat Haejin yang terus dipepetin sama Jae-sok. Dia akhirnya keluar dan Haejin menyusulnya. Sampai di sana, Josun langsung menggasak Haejin dan permantapan pun terjadi. Si anak militer tadi melihat Josun dan Haejin bermantap pria. Begitu juga dengan Jae-sok yang bermantap pria dengan teman perempuannya Josun. Dia pun sedih karena cuma dia sendiri yang jodes. Semenjak itu, Josun dan Haejin terus melakukan permantapan di kontrakan mereka. Mereka akhirnya resmi menjadi sepasang kekasih dan hidup bahagia. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film My Friend's Older Sister. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, seluruh. Sampai jumpa.